Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifahalukum? Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum bacaan ro. Namun sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama adalah pengertian dan macam-macam hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro adalah hukum-hukum tentang tata cara membaca ro dalam membaca Al-Quran. Hukum bacaan ro bisa tebal atau gemuk, atau istilahnya tafhim, atau juga bisa kurus atau tipis dibaca tarkik, atau boleh dua bentuk yaitu tebal atau tipis. Nah, disebut dengan zawazul wajhain. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Wal fajri wal qamaru hadzal qur'ana ala sururin mirsadan irtada mansyurin sami'uz zikra mirfaqan ila tayri min khairin. Nah, sekarang bagaimana hukum membaca ro terbagi 3 macam, yaitu tarkik, tafhim, dan zawazul wajhain. Yang pertama adalah hukum bacaan ro tarkik. Pengertian hukum bacaan ro tarkik menurut bahasa, tarkik adalah at-takhnifu, artinya kurus atau tipis. Menurut istilah ilmu tajwid, tarkik adalah mengucapkan huruf ro dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika pengucapannya. Ro tarkik atau ro dibaca tarkik dalam 3 keadaan, yaitu sebagai berikut. Yang A-nya huruf ro yang berharokat kasroh atau tanwin. Perhatikan contoh ashrin, maridon. Nah, itu dibaca tarkik. Kemudian yang B-nya huruf ro berharokat diwakofkan. Sebelum huruf ro tersebut ada huruf lin, yaitu huruf yang sukun. Kemudian huruf ya sukun ada huruf berharokat fathah atau kasroh. Cara membacanya adalah dengan dipanjangkan terlebih dahulu 6 harokat sebelum masuk pada huruf ro yang diwakofkan tadi. Contoh ila toir, fiha harir. Nah, itu dibaca panjang terlebih dahulu ya. Kemudian yang C-nya huruf ro sukun dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan huruf sesudahnya bukan huruf istila. Contoh babashirhum fir'auna
Nah, sekarang kita mempraktikkan hukum baca ro tarkik dalam surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di sana ada ro tarkik dalam lafaz ila fihim rihlata. Di sana ada ro tarkik. Kemudian untuk selanjutnya adalah hukum bacaan ro tafhim. Tafhim adalah atas minu, artinya tebal atau gemuk. Menurut istilah ilmu tajwid, tafhim adalah mengucapkan huruf ro dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Ro dibaca tafhim dalam 7 keadaan. Yang pertama, yang A-nya huruf ro berharokat domah atau fathah baik ketika waqaf maupun wasol. Contoh, Rabbana basiron ghafurun ruziqna. Kemudian yang B-nya huruf ro dalam keadaan sukun asli dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Contoh, bardun Qur'anun. Yang C-nya huruf ro sukun karena dibaca waqaf dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Contoh, lil bashar wal qamar. Nah, itu contoh-contoh hukum bacaan ro tafhim. Kemudian yang D-nya huruf ro sukun karena dibaca waqaf dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Kemudian di antara ro sukun dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf sukun. Contoh, wal asr wal fajr. Kemudian yang E-nya huruf ro sukun karena diwakafkan dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Kemudian di antara ro sukun ada huruf yang berharokat tersebut ada huruf mad, yaitu alif atau waw. Cara membacanya dengan dipanjangkan terlebih dahulu sebelum masuk ke huruf ro yang diwakafkan. Panjangnya 6 harokat karena terjadi hukum mad arid li sukun. Contoh, wattur mansyur. Yang F-nya huruf ro sukun didahului huruf yang berharokat kasroh arid atau kasroh tambahan bukan karena asli. Contoh, irtabu irtado. Kemudian yang terakhirnya huruf ro sukun dalam satu kata didahului huruf yang berharokat kasroh asli dan sesudahnya menghadap huruf isti'la yang berharokat selain kasroh. Nah, ada 7 huruf isti'la yaitu kho, so, do, ghin, to, qaf, zo. Perhatikan contoh, firqatin, qirtosin.
Nah, itulah contoh-contoh hukum bacaan ro tafhim. Nah, kita coba mempraktekkan hukum bacaan ro tafhim dalam surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, di sana ada hukum ro tafhim dalam lafaz rabbuka dalam ayat ketiga. Ada lagi walal akhiratu. Nah, ro berharokat fata. Kemudian ada dalam ayat ke-5 dalam kata fatar do. Itu juga ro tafhim. Ada juga di ayat ke-9 10 di akhir ayat taqhar atau lafaz fala tanhar. Nah, itulah diantara contoh-contoh hukum bacaan ro tafhim dalam surah Ad-Duha. Nah, sekarang ada yang ketiganya hukum bacaan ro zawazul wajhain. Artinya, menurut bahasa zawazul wajhain adalah boleh dua bentuk. Jadi menurut istilah ilmu tajwid, jawazul wajhain adalah hukum ro boleh dibaca dengan dua bentuk cara bacanya. Berarti boleh dibaca tafhim atau tebal atau dibaca tarkik atau tipis. Nah, jawazul wajhain terjadi jika ro sukun didahului huruf yang berharokat kasroh asli dan sesudahnya ada huruf isti'la berharokat kasroh atau tanwin kasroh. Adapun ro dapat dibaca tafin atau tarkik jika ada 3 syarat. Yang pertama, huruf ro tersebut didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli. Kemudian yang B-nya huruf sesudahnya salah satu huruf isti'la yang tadi udah disebutkan ada 7. Yang C-nya huruf isti'la tersebut disyaratkan berharokat kasroh atau tanwin kasroh. Perhatikan contoh kullu firkin. Nah, boleh dibaca tafhim, boleh juga dibaca tarkik. Nah, itu namanya bacaan ro zawazul wajhain. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.